Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan pengambilan sumpah janji sekaligus penyerahan keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PIKK. Formasi tahun 2024, periode 1 di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batanghari kepada Bapak Mula Perambe SSMH. Kami silakan. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Pak Rahmat Asrofi SE bersama anggota. Yang kami hormati Bapak-bapak para kepala OPD, Bapak-bapak rohaniawan, yang terhormat Bapak-bapak camat, para pejabat administrator, para pejabat pengawas, para pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum, adik-adik dan anak-anak kami, para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik dan diambil sumpah sebagai P3K yang saya banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, perkenankan kami melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama, dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, Permenpan RB Nomor 546 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota. Peserta, Pak Bupati yang kami hormati, yang ada di hadapan kita ini adalah calon P3K yang merupakan hasil seleksi tahun 2024 tahap pertama yang berjumlah 1077 orang yang terdiri dari P3K Jabatan Fungsional Guru 31 orang, P3K Jabatan Fungsional Kesehatan 101 orang, P3K Jabatan Fungsional Teknis lainnya 945 orang. Para peserta ini telah dinyatakan lulus setelah melewati tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi computer assisted test. Pegawai P3K ini telah mendapat nomor induk P3K dari BKN dan akan mengisi formasi kebutuhan pegawai di sekolah, puskesmas, rumah sakit umum hamba, UPTD Farmasi Dinkes, dan semua OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Kebijakan dan komitmen pemerintah Kabupaten Batanghari yang secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan manajemen ASN secara signifikan telah dirasakan dampaknya.
antara lain adalah meningkatnya kesejahteraan para pegawai dengan perubahan status pegawai tidak tetap atau tenaga honorer menjadi pegawai P3K. Peningkatan status ini tentu saja akan diikuti dengan hak-hak dan jaminan yang melekat sebagai ASN sesuai aturan kepegawaian yang berlaku seperti gaji, tunjangan, dan perlindungan lainnya. Dengan formasi di tahun 2024 yang dilantik tahun 2025 ini, sesuai petunjuk dan arahan Pak Bupati, insya Allah akan dapat mengakomodir tenaga honorer atau PTT yang ada di OPD, operator sekolah, penjaga sekolah, dan tenaga perpustakaan di sekolah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Dapat kami laporkan juga Pak Bupati bahwa penilaian P3K ini dilakukan secara berkala, terukur, dan berkelanjutan. Aspek yang dinilai adalah prestasi kerja, perilaku kerja, loyalitas, integritas, dan etika, baik sebagai ASN maupun sebagai warga masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan perpanjangan kontrak atas persetujuan pejabat pembina kepegawaian atau bupati. Harapannya tentu saja agar seluruh ASN ini mendapatkan barisan yang tangguh guna memberikan pelayanan pemerintah yang optimal kepada segenap lapisan masyarakat Kabupaten Batanghari. Demikian yang dapat kami laporkan Pak Bupati. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan melantik dan mengambil sumpah para pegawai ASN ini, sekaligus berkenan kiranya memberikan arahan guna pedoman pelaksanaan tugas selanjutnya. Kepada para ASN yang sebentar lagi akan dilantik, kami ucapkan selamat mengemban amanah sebagai abdi negara. Semoga selalu diberikan keberkahan dan keselamatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Batanghari melantik peserta P3K tahap 1 pada Senin 14 Juli 2025. Ada 1.077 peserta yang diambil sumpahnya dan secara resmi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Batanghari. Keputusan Bupati Batanghari nomor 1084 sampai dengan 2160 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024. Bupati Batanghari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan ke-1, mengangkat yang namanya tersebut dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 10 Juli 2025. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ditandatangani dan dicap. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Kepala Kantor Regional 7 BKN di Palembang. Lampiran Keputusan Bupati Batanghari nomor
1084 sampai dengan 2160 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024. Pegawai pemerintah dengan perjanjian formasi guru khusus 1. Abdul Rahman Simanjuta 2 sampai dengan 30. 31. Zaharudin. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi teknis khusus 32. Adamiri HS 33 sampai dengan 975. 976 Zulfikri. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tenaga kesehatan khusus 977 Ade Rianti. 978 sampai dengan 1076. 1077 Zainatun Khairiyah. Kristen Katolik dan Kristen Protestan serta para saksi, Inspektur Daerah Kabupaten Batanghari, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, kami silakan untuk menempatkan diri. Kata pendahuluan pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan pembacaan naskah sumpah oleh Bupati Batanghari. Silakan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Sebelum sumpah ini saudara-saudari ucapkan, supaya saudara-saudari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bersama Muslim mengucapkan istighfar dan Kristen dan Katolik untuk menyesuaikan. Terima kasih. Perlu diingatkan kepada saudara-saudari bahwa di dalam kitab suci dijelaskan kepada kita semua mengenai sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan, antara lain sebagai berikut. 1. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah membukukannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya kamu berbuat. Surat An-Nahl ayat 91. 2. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. 3. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu menjadikan penghalang untuk berbuat kebajikan, untuk bertakwa dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 224. 4. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tiada memperoleh bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mensucikan mereka dari dosa. Dan untuk mereka azab yang pedih. Surah Al-Imran ayat 77. 5. Di dalam Alkitab Matius 5 ayat 33 dinyatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di depan Tuhan. Sumpah yang saudara-saudari ucapkan itu mengandung tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan lebih daripada itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Oleh karena itu,
sumpah yang saudara-saudari ikrarkan, di samping disaksikan oleh kita yang hadir di sini, juga diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya lah pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Mohon ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Muslim, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, semuanya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Khusus bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah, fakta integritas dan perjanjian kerja.
Ribuan peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tersebut menggunakan pakaian dinas harian atau PDH warna kaki dan juga lengkap dengan atribut saat mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah di kawasan wisata Aek Meliu. Para P3K yang dilantik tersebut diserahkan secara simbolis SK pengangkatan pegawainya oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif.
pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Juli tahun 2025. Saya Bupati Batanghari. Dengan ini saya resmi melantik dan menugaskan saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi dan membimbing kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Bupati Batanghari, Muhammad Fadilari. Bupati Fadil mengatakan bahwa P3K tahap 1 yang sudah dilantik diharapkan agar bisa menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Selain itu, Bupati juga mengharapkan kepada pegawai P3K yang dilantik tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan amanah dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kedisiplinan, rajin, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir di Taman Air beliau ini dalam rangka pelantikan pengukuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Batanghari di tahun 2025 ini. Kita tahu bahwa ini pengukuhan atau pelantikan yang kedua. Yang pertama dulu jumlahnya 1.565 orang. Jadi tambah hari ini 1.077. Insya Allah sebentar lagi, sebulan 2 bulan sampai pemberkasan, nambah lagi 2.100. Jadi total adik-adik semua itu P3K di Batanghari itu lebih banyak dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Batanghari di akhir tahun 2025 ini. Dengan statistik begitu, berarti tumpuan pelayanan masyarakat di Batanghari mulai Januari 2026 berada di tangan P3K. Akan baik pelayanan kepada masyarakat kalau P3K-nya baik, P3K-nya baik. Akan baik peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila P3K-nya bekerja dengan baik. Karena adik-adik semua menjadi garda terdepan andalan Kabupaten Batanghari mulai Januari 2026. Ditambah PNS yang pensiun di 2026, sekitar 200 orang lebih. Ditambah lagi pensiun di 2007 yang lebih banyak lagi jumlahnya, bahwa adik-adik akan menjadi mayoritas dari ASN yang ada di Kabupaten Batanghari ini. Dengan format P3K ini, maka kinerjanya secara kontinu akan terus dilakukan evaluasi dan disempurnakan. Adik-adik semua, kita jadi pegawai bukan berarti kita berhenti belajar. Kita jadi pegawai bukan berarti kita berhenti mencari informasi. Karena kita tahu ilmu pengetahuan itu akan berkembang terus sampai dunia ini kiamat. Kalau kita kiamatnya pada saat kita mati. Kalau zaman kiamatnya pada saat kiamat akhir zaman. Dengan kejadian alami dibuat Tuhan seperti itu, maka tidak boleh kita tidak belajar. Tidak boleh pegawai P3K Batanghari mudah kena hasut. Tidak boleh mudah nyebarkan fitnah. Tidak boleh mudah percaya dengan hoax. Kenapa? Orang yang mudah menyebar fitnah, mudah kena hasut, mudah menyebarkan, itu ciri-ciri SDM yang rendah, yang literasi numerasi tidak baik, sehingga dapat informasi palsu ikut pula dinyebarkan. Orang yang SDM baik, dia akan memfilter apa yang masuk di dirinya, baik yang ditengok, didengar dan dipikirkan. Adik-adik semua rata-rata maksimal generasi milenial, tapi lebih kebanyakan generasi Z yang kita kukuhkan hari ini. Kalau begitu masih sifatnya, berarti adik-adik tidak hidup di generasinya, tidak hidup di zamannya. Karena zaman orang yang macam itu dia rombong-rombongan Pak Asisten, yo zaman-zaman masih belum ada HP lahirin dulu kan.
Zaman-zaman TV nonton rame-rame di balai desa, itu betul. Wajar dia kalau muda-muda hoax itu. Kemudian orang yang SDM-nya baik, dia tahu yang terbaik untuk dirinya. Adik-adik semua ada sebagai tunangannya saya, Pak, tapi P3K ini bakal dapat TPP tak? Tengok dulu. Tengok apa? Tengok PAD. Jadi adik semua bagi contoh kepada PNS yang ada. Adik-adik kalau ada target PBB 50.000, 40.000 ya bayar lah. Malu kita dengan masyarakat tangguh gitu. Ada pegawai target PBB 200.000, TPP itu 4 juta, tak mau bayar. 200.000 setahun, TPP 4 juta. Kalau kali setahun, jadi besar. Adik-adik juga begitu, sudah nambah penghasilannya. Karena P3K kali gajinya pasti di atas 3 juta, 3,8, 3,5 kan. Jadi kalau ada PBB, bayarkan. Kalau orang tua tidak bayarkan orang tua. Kenapa? Karena kita jadi contoh. Besar duit kita besar ya. PBB di Batanghari itu berapa M lah? Tak bisa menyelesaikan jalan tidak. Tapi kita akan menggerakkan orang lain untuk berbuat hal yang sama. Saya dulu kepala Dispenda, nagih pajak itu PBB dicontohkan orang naik, Pak, pejabat itu beda bayar, gitu. Baik Pak, pegawai itu beda mau bayar. Jadi kita jadi contoh yang salah. Jadi supaya kalau anggota dewan bayar ya, bayar. Jadi ada beberapa orang pegawai ini yang saya kenal, pegawai PTT ini, tapi semua pada yakin saya baiklah semua. Ya, ini baju baru, baju lama. Baju baru harus. Baju baru alhamdulillah, baju lama alhamdulillah juga. Ya. Cuma sudah ada yang mulai botak pala juga kayak Asep. Wah, ya, menjadi P3K karena sulah pala ayo nih. Ya, terima kasih adik-adik semua ya, terima kasih dan tanamkan di diri, niatkan kita mulai sesuatu hal dengan baik, Bapak Ibu semua ya. Jangan pernah membuat sesuatu yang merugikan diri adik-adik semua. Kalau di kantor ini bahaya adik-adik semua. Ya. Adik-adik itu nak ngatur saya sampai kalau ke saya, cuma saya bilang tidak ada gunanya saya berbuat jahat kepada adik-adik. Kenapa? Dapat duit tak juga. Cuma kalau tidak mau berubahnya atau mengganggu pelayanan itu terpaksa saya melakukan fungsi sebagai PPK itu pejabat pembuat apa? Pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian tugasnya mengangkat, memberhentikan, memutasikan, mempromosikan, mendemosikan, itu tugas PPK. Selama saya jadi bupati itulah tugas saya, adik-adik semua. Tapi saya yakin adik-adik semua yang hadir hari ini pasti punya niat baik. Tinggalkan yang tidak baik, tinggalkan adik-adik semua, tidak ada guna. Melawan kehendak Tuhan itu tidak guna. Melawan kehendak zaman itu tidak guna. Tapi bagaimana kita tidak tinggal zaman, bagaimana kita tetap mewarnai zaman ini dengan hal baik yang ada di diri kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau pecurah segala kasih, di tanganmu segala puji, maka hanya kepadamu kami mengucap pujian dan mencurahkan rasa syukur. Di sebagian kecil dari kenikmatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pengambil sumpah janji dan penyerahan SK ASN P3K tahap 1 lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam keadaan tenteram dan damai. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Mu'izz, Engkaulah zat yang meninggikan derajat dan juga memuliakan hamba-Nya. Berikanlah petunjuk kepada para ASN P3K yang telah mengikuti sumpah dan janji. Jadikanlah sumpah dan janji sebagai ruh bagi ASN P3K dalam melaksanakan tugas selaku aparatur negara. Berikanlah tekad dan semangat untuk senantiasa menegakkan kedisiplinan, kejujuran dan kearifan dalam menjadi pelayan masyarakat. Bimbinglah kami ya Allah dengan petunjuk-Mu. Hiasilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Kami yakin ya Allah, tanpa petunjuk-Mu kami akan menjadi hamba-Mu yang sesat. Karena itu kuatkanlah niat kami untuk menjadi teladan karena amal soleh yang kami lakukan.
dan buatlah tekad untuk meraih kebaikan yang lebih tinggi. Ya Allah, Ya Rabbana, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah semua kegiatan kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 1.077 peserta P3K tahap 1 yang saat ini telah siap bekerja pada posisinya masing-masing guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan hadirnya pegawai P3K tersebut diharapkan mampu memberikan serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dirinya juga mengungkapkan ke depan pihaknya akan melakukan segenap upaya penguatan kinerja serta evaluasi keberlanjutan kepada para P3K yang baru saja dilantik. SK P3K akan dibagikan melalui dinas atau instansi penempatan P3K masing-masing setelah proses administrasi selesai. Bupati Batanghari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Kesatu, mengangkat yang namanya tersebut dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Muara Bulyan pada tanggal 10 Juli 2025. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ditandatangani dan dicap. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Kepala Kantor Regional 7 BKN di Palembang. Selanjutnya perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari, Prigina Nopianti SE.
Selanjutnya perwakilan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari, M. Soeharto. Selanjutnya perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Alfikri Setiawan AKSE. Selanjutnya perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari, LT Repia SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PTT dari Dinas PMD Kabupaten Batanghari mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Batanghari, kepada Kepala Dinas PMD Bapak Haji Taufik SAG, karena pada hari ini merupakan momen bersejarah bagi kami. Kami sudah dilantik menjadi ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari, terusus Dinas PMD Kabupaten Batanghari. Di Dinas PMD Kabupaten Batanghari kami bertuju mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Kedepannya kami berharap mudah-mudahan kami semua diberikan kesehatan dan kesempatan pada adik-adik kami yang belum menjadi ASN P3K, mudah-mudahan diberikan kesempatan yang sama pada kami terus menjadi ASN P3K. Terima kasih para Kabupaten Batanghari super tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Batanghari telah melantik kami menjadi ASN P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari periode pertama. Semoga kami bisa menjalankan amanah dan bekerja sebaik-baiknya. Batanghari super tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif SE yang telah melantik kami hari ini, dan kedepannya supaya selalu tangguh dan maju lagi. Terima kasih Bapak Bupati.